Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati. Kali ini dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pertama untuk kelas 10 semester 1, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Mungkin ini merupakan hal baru buat kalian ya, karena pada saat SMP kalian belum pernah mempelajari tentang nilai mutlak ini. Jadi nanti di sini kita akan mencari tahu tentang apa itu nilai mutlak. Namun sebelum itu, silahkan kalian coba simak terlebih dahulu video persepsi untuk nantinya kalian bisa mempelajari tentang nilai mutlak. Ya, itu sedikit video ya tentang gambaran nantinya arah ke konsep nilai mutlak tadi. Baik, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan tadi ya, permasalahan yang ada pada video. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi terdapat sebuah sekolah dan juga ada dua buah rumah. Kita anggap sebagai rumah A dan juga rumah B. Dimana di sini sudah muncul jaraknya ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah jarak dari rumah A ke sekolah, dan yang kedua, berapakah jarak dari rumah B ke sekolah. Saya yakin sekali semuanya pasti sudah bisa menjawab permasalahan ini. Ya, betul. Jarak dari rumah A ke sekolah adalah 6 meter, dan jarak dari rumah B ke sekolah adalah 15 meter. Nah, di sini, kalau kita perhatikan, sekolah itu berada di tengah-tengah ya. Untuk rumah A berada di sebelah kanan, rumah B berada di sebelah kiri. Tapi pada kenyataannya kalian tetap bisa menyebutkan jarak keduanya, jarak antara rumah A ke sekolah dengan rumah B ke sekolah, dua-duanya tetap positif. Padahal di situ jelas-jelas berbeda arah. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Nah, lalu apa hubungannya dengan konsep mutlak ini? Ya, jadi nantinya dalam konsep mutlak, kita akan menggunakan konsep jarak ini. Kita langsung saja untuk konsep nilai mutlaknya. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan. Adapun notasi dari nilai mutlak di sini dapat dituliskan dengan garis tegak dua seperti ini. Contoh penulisan mutlak yang pertama, yang ini ya, kita baca dengan mutlak X. Yang kedua, kita baca dengan mutlak A. Yang ketiga, mutlak dari 3. Dan yang keempat, mutlak dari negatif 2. Baik, sekarang kita coba gambarkan permasalahan tadi, kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Misalkan seperti ini. Kita anggap sekolah tadi sebagai titik 0, kemudian rumah A posisinya berarti di titik 9 ya. Kita anggap di sini satuannya meter. Kemudian rumah B-nya berarti posisinya di sebelah kiri dari sekolah itu, sehingga posisinya berada di negatif 15. Nah, padahal di sini kalau kita lihat A itu posisinya berada di bilangan positif dan B posisinya berada di bilangan negatif. Namun kita bisa menyebutkan bahwa jarak rumah A dari sekolah itu adalah, dapat kita hitung ya, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jarak rumah A dari sekolah adalah 9. Dalam hal ini satuannya adalah meter. Sedangkan jarak rumah B dari sekolah itu adalah, bisa kita hitung lagi dengan cara yang sama. Ternyata jaraknya adalah 15. Nah, jadi jarak rumah B dari sekolah adalah 15 meter. Maka sebenarnya di sini kalau kaitannya dengan jarak, walaupun itu dalam garis bilangan ya, yang namanya jarak tetap kita
tuliskan sebagai bilangan yang positif. Jarak selalu positif, itu yang harus kalian ingat. Sekarang kita coba terapkan untuk konsep nilai mutlak, masih menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama, mutlak dari 3. Sesuai dengan konsep mutlak tadi atau pengertian dari nilai mutlak itu sendiri, mutlak dari 3 itu berarti jarak antara bilangan 3 dengan titik 0 pada garis bilangan. Kita coba tentukan ya, jaraknya berapa sih? Titik 3-nya di sini. Kita akan mencoba menghitung jaraknya dari titik 0. 1, 2, 3. Ternyata jarak bilangan 3 dengan titik 0 adalah 3. Jadi dapat kita tuliskan mutlak dari 3 itu adalah 3. Contoh berikutnya, mutlak dari negatif 5. Apa artinya? Ya, mutlak dari negatif 5 itu berarti jarak antara bilangan negatif 5 dengan titik 0 pada garis bilangan. Titik negatif 5-nya di sini ya. Kita coba hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jaraknya adalah 5. Jadi bisa kita tuliskan mutlak dari negatif 5 adalah 5. Dua contoh ini sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jadi berapa nilai mutlak dari negatif 10? Ya, betul. Nilai mutlak dari negatif 10 itu adalah 10. Nantinya kalau sudah lancar, kalian sudah tidak membutuhkan garis bilangan ini. Contoh keempat. Nilai mutlak dari 24 berarti berapa? Ya, nilai mutlak dari 24 yaitu 24 juga. Yang kelima, mutlak dari negatif 80 itu adalah 80. Contoh yang keenam yaitu mutlak dari 0. Nah, mutlak dari 0 itu berarti kan kalau kita artikan bisa dituliskan dengan jarak antara bilangan 0 dengan titik 0 itu sendiri. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya kan tidak ada ya, maka jaraknya kita tuliskan dengan 0. Jadi nilai mutlak 0 itu adalah 0. Nah, dari 6 contoh ini kita bisa menemukan beberapa catatan penting ya, yaitu bisa kita tuliskan di sini bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif atau ada kemungkinan bernilai 0. Kapan? Yaitu ketika mutlak dari 0. Yang kedua, nilai mutlak dari bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri. Dapat kita lihat pada nomor 1 dan nomor 4. Mutlak dari 3, karena 3 itu bilangan positif, maka nilai mutlaknya itu adalah bilangan itu sendiri, yaitu 3. Dan mutlak dari 24, karena 24 itu adalah bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 24. Sedangkan yang berikutnya, nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan tersebut. Bisa kita lihat pada contoh nomor 2, 3, dan 5. Mutlak dari negatif 5. Nah, negatif 5 ini kan bilangan negatif ya. Maka nilai mutlaknya itu adalah negatif dari negatif 5, yaitu 5. Begitu pula untuk nomor 3 dan nomor 5. Baik, dari contoh-contoh ini kita bisa langsung menuliskan definisi dari nilai mutlak, yaitu untuk setiap X anggota bilangan real, nilai mutlak X dapat dinotasikan dengan mutlak X seperti ini. Didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, atau mutlak X akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita coba terapkan ke contoh soal. Yang pertama, mutlak dari 5. Kita lihat, 5 ini merupakan bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Maka, mutlak 5 sama dengan 5. Contoh yang kedua, mutlak dari negatif 7. Kita lihat negatif 7 itu merupakan bilangan yang kurang dari 0.
Sehingga mutlak X sama dengan min X, atau mutlak negatif 7 sama dengan negatif dari negatif 7. Negatif ketemu negatif berarti positif, maka hasilnya adalah 7. Contoh yang ketiga, mutlak dari 3 kali 2 dikurangi 8. Nah, di sini perhatikan, di dalam tanda mutlak itu masih ada operasi hitung ya. Maka kita coba selesaikan sesuai dengan aturan operasi hitungnya. Kali dengan kurang berarti kali dulu ya. 3 kali 2 yaitu 6 dikurangi 8, maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian karena di sini yang diminta adalah mutlak dari negatif 2, karena negatif 2 itu adalah kurang dari 0, maka nilai dari mutlak negatif 2 adalah negatif dari negatif 2, yaitu hasilnya adalah 2. Semoga sampai sini kalian sudah bisa memahaminya ya. Nanti kita coba terapkan ke contoh-contoh soal yang lainnya. Lanjut ke sifat-sifat dari nilai mutlak. Untuk setiap X dan Y anggota himpunan bilangan real, maka berlaku yang pertama, mutlak X sama dengan mutlak dari negatif X. Kita akan coba buktikan ya, benar nggak sih sifat yang pertama ini? Di sini saya akan mengambil sembarang nilai X pada bilangan real, yaitu saya mengambil nilai X-nya adalah 2, maka bisa kita tuliskan mutlak dari 2 sama dengan mutlak dari negatif 2. Nah, tadi sesuai dengan konsep mutlaknya, mutlak dari 2 berarti 2 ya, sedangkan mutlak dari negatif 2, negatif 2-nya ini kan kurang dari 0, maka kita bisa tuliskan untuk mutlak dari negatif 2 bisa dituliskan dengan negatif dari negatif 2, hasilnya adalah 2. Jadi di sini bisa dituliskan mutlak dari 2 dengan mutlak dari negatif 2 hasilnya sama, yaitu 2. Baik, kita sudah membuktikan untuk sifat yang pertama. Sekarang untuk sifat yang kedua. Mutlak X sama dengan akar dari X yang dikuadratkan. Kita coba ambil sembarang nilai X. Saya ambil nilai X-nya adalah negatif 3. Kita akan coba buktikan ya. Mutlak dari negatif 3 sama dengan akar dari negatif 3 dikuadratkan. Mutlak dari negatif 3 berarti negatif dari negatif 3 ya, yaitu 3, sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat berarti 9, akar dari 9 yaitu 3. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama. Baik, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu mutlak X yang dikuadratkan akan sama nilainya dengan mutlak dari negatif X yang dikuadratkan akan sama nilainya dengan X yang dikuadratkan. Kita coba ambil sembarang nilai X pada bilangan real. Saya ambil nilai X-nya adalah 2. Kita coba terapkan. Mutlak dari 2 dikuadratkan, apakah akan sama nilainya dengan mutlak dari negatif 2 dikuadratkan? Dan apakah akan sama dengan 2 yang dikuadratkan? Kita coba hitung. Mutlak dari 2 berarti 2 ya. 2 dikuadratkan berarti 4. Kemudian negatif 2 yang dikuadratkan berarti 4. Mutlak dari 4 berarti 4 juga, dan 2 kuadrat yaitu 4. Nah, jadi terbukti di sini untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, mutlak X dikurangi Y akan sama nilainya dengan mutlak Y dikurangi X. Nah, di sini sudah mulai ada dua bilangan. Kita ambil sembarang nilai X, Y pada bilangan real. Di sini saya akan ambil nilai X-nya misalkan 3. Saya ambil X-nya 3, Y-nya 4. Nah, kita coba terapkan, kita masukkan ke sini. Mutlak dari 3 dikurangi 4 sama dengan mutlak dari 4 dikurangi 3. 3 dikurangi 4 itu adalah negatif 1, berarti bisa dituliskan mutlak dari negatif 1. 4 dikurangi 3 yaitu 1, berarti mutlak dari 1. Sesuai dengan konsepnya tadi, mutlak dari negatif 1 karena negatif 1-nya adalah kurang dari 0 ya, atau bilangan negatif, maka di sini bisa dituliskan negatif dari negatif 1 yaitu 1. Dan mutlak dari 1 yaitu 1.
ternyata memiliki hasil yang sama. Berarti sifat ini terbukti ya. Baik, kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Mutlak X, Y sama dengan mutlak X dikalikan mutlak Y. Contohnya, di sini saya ambil nilai X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 1. Silahkan nanti kalian bisa mencoba untuk mengambil sembarang X, Y yang lain ya. Kita coba terapkan. Mutlak dari 2 dikalikan negatif 1 sama dengan mutlak 2 dikali mutlak negatif 1. 2 dikalikan negatif 1 yaitu negatif 2 ya. Berarti bisa dituliskan mutlak dari negatif 2 sama dengan mutlak dari 2 itu kan 2, mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Nah, mutlak dari negatif 2 berapa? 2. 2 dikali 1 juga 2. Jadi terbukti ruas kiri dan ruas kanan sama. Kita lanjutkan ke sifat nomor 6. Mutlak dari X dibagi Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Dengan catatan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, di sini saya ambil nilai X-nya adalah 6, nilai Y-nya adalah negatif 3. Kita coba masukkan ke persamaan atau sifat tadi. Mutlak dari 6 dibagi negatif 3, apakah sama dengan mutlak 6 dibagi mutlak negatif 3? Kita coba hitung. 6 dibagi negatif 3 adalah negatif 2. Kemudian yang ruas kanan, mutlak 6 yaitu 6, mutlak negatif 3 yaitu 3. Sehingga diperoleh mutlak dari negatif 2 adalah 2, 6 dibagi 3 adalah 2. Ruas kiri dan ruas kanan juga sama hasilnya. Lanjut ke sifat nomor 7. Mutlak X plus Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Dan sifat yang ke-8, mutlak X kurangi Y lebih dari sama dengan mutlak X dikurangi dengan mutlak Y. Silahkan untuk dua sifat yang terakhir ini kalian coba membuktikannya sendiri ya. Ambil sembarang X dan Y sembarang aja dalam bilangan real, kemudian kalian coba terapkan ke dua sifat yang terakhir ini. Baik, selamat mencoba. Baik, kita akan mencoba menyelesaikan latihan soalnya. Ada 8 latihan soal di sini ya. Kita mulai di nomor 1. Hasil dari negatif 2. Ayo, berapa nilainya? Langsung saja. Karena negatif 2-nya itu adalah bernilai negatif, maka penyelesaiannya adalah negatif dari negatif 2, yaitu nilainya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 2, nilai yang ekuivalen dengan mutlak dari pi min 1. Masih ingat kan kalian nilai pi? Ya, pi itu adalah 3,14. Berarti manakah jawaban yang benar antara A, B, C, dan A, B, C, D, dan E? Yang A, betul nggak? Jelas salah ya. Yang B, 1, jelas salah juga. Yang C, pi min 1. 3,14 dikurangi 1, berarti memang positif ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Untuk nomor 3, mutlak dari akar 3 dikurangi akar 5. Kita kira-kira aja ya. Akar 3 itu kan sekitar 1, dan akar 5 itu berarti sekitar 2, berarti di sini hasil yang ada di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif. Tapi karena ada tanda mutlak, maka bernilai positif. Cara menghitungnya gimana untuk pengurangan seperti ini? Berarti kan yang besar dikurangi yang kecil. Maka berapa hasilnya? Jadi bisa dituliskan seperti ini kurang lebihnya. 1, sekian dikurangi 2, sekian. Nah, berarti sama aja dengan apa hasilnya? Kan sama saja 2 dikurangi 1, ini ya. Karena positif kan? Maka jawabannya adalah yang A jelas salah, yang B salah ya, yang C juga salah. Kalau yang D, akar 3 dikurangi akar 5 nanti hasilnya negatif ya. Berarti bukan yang D juga. Maka jawabannya adalah yang E. Akar 5 dikurangi akar 3. Untuk nomor 4, penulisan singkat dari 2A min B atau B min 2A adalah 2A min B. Kita coba cari. Ini A min B berarti jelas salah ya. Karena di sini A, di sini 2A.
kan udah beda tuh. Cari dulu yang sangat berbeda. Oh, ini juga beda nih, 2B, padahal di sininya kan cuma B ya. Ini juga salah. Nah, berarti antara B, D, oh ini E nya juga salah ya. Ini min 2B, padahal di sini B nya hanya B aja. Nah, berarti antara dua pilihan, yaitu antara B dan D. Mana yang benar? Kita coba cek. 2A min B. Di sini min 2A min B. Jelas tandanya sudah berbeda ya. Di sini positif negatif, di sini negatif negatif. Nah, sekarang kita coba cek yang B. B min 2A, tandanya sama nggak ini? Oh, ini sama. Kalau misalkan ini dinegatifkan, B-nya jadi negatif. Oh, berarti ini. Kalau ini dinegatifkan, berarti 2A-nya juga dinegatifkan ya. Berarti negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Mutlak dari negatif 2 dikalikan 5. Mutlak dari negatif 2 berapa? Ya, 2 ya. Dikalikan 5, maka hasilnya adalah 10. Nomor 6. 3 dikurangi mutlak dari 4 dikurangi mutlak dari min 9. Hati-hati kita kerjakan dulu yang di dalam mutlaknya ya. Tapi ini tetap kita tulis lagi. 3 kita kurangi dengan mutlak 4 dikurangi mutlaknya negatif 9 berapa? Ya, 9. Maka di sini kita tuliskan, nah seperti ini. 3 dikurangi mutlak 4 dikurangi 9 berapa? Negatif 5. Jadi bisa dituliskan 3 dikurangi mutlaknya negatif 5 berapa? 5. Nah, maka di sini bisa dituliskan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Jadi ingat ya, tidak selalu operasi yang memuat nilai mutlak itu hasilnya positif. Karena ternyata di sini yang selalu positif itu yang ada di dalam tanda mutlak itu sendiri. Nah, kalau ini kan sudah dicampur dengan suatu bilangan yang tidak menggunakan mutlak. Jadi masih ada kemungkinan bernilai negatif. Nomor 7. Mutlak dari negatif 8 dikali 2 kali 3 dikurangi negatif 5 ditambah mutlak dari negatif 2. Nah, hati-hati ya. Hati-hati di sini banyak mutlak double. Mutlaknya negatif 8 berapa? Ya, 8 dikali 2 kali mutlak 3 dikurangi. Nah, ini kita selesaikan dulu karena ada tanda kurung. Negatif 5 ditambah. Nah, ini ada mutlak di dalamnya. Mutlaknya negatif 2 berapa? 2 kita tuliskan. Nah, kita selesaikan lagi. 8 dikali 2 kali mutlak 3 dikurangi negatif 5 tambah 2 berapa? Ya, negatif 3. Ini bukan mutlak ya, berarti tetap negatif 3. Nah, kita masih selesaikan lagi. 8 kali 2 kali mutlak. Min ketemu min atau negatif ketemu negatif, berarti positif ya. 3 ditambah 3 berarti 6. Nah, baru kita selesaikan. 8 dikali 2 16. 16 dikali mutlak 6. Mutlak 6 itu 6 ya. 16 dikali 6 berarti 96. Ini jawabannya. Harus hati-hati sekali ya untuk pengoperasian bentuk mutlak seperti ini karena banyak tanda mutlak double di sini. Baik, lanjut ke nomor 8. Mutlak dari 100, mutlak dari negatif 100 dibagi negatif 5 ditambah 35. Nah, kalau kita lihat di sini sudah tercampur dengan bilangan-bilangan di luar mutlak ya. Jadi masih ada kemungkinan bernilai negatif. Mutlaknya negatif 100 berapa? Ya, 100 dibagi negatif 5
ditambah 35. 100 dibagi 5, 100 dibagi negatif 5 berapa? Ya, negatif 20 ditambah 35, maka hasilnya adalah 15. Baik, itu untuk latihan soalnya. Silahkan perbanyak lagi latihan soal yang lainnya untuk melatih kemampuan kalian dalam menghitung nilai mutlak ini sendiri. Baik, silakan jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan pada saat pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.